Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan tempatnya di sini untuk menghadiri seminar pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada keterlambatan dalam jadwal yang seharusnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan memulai dengan tema besar yang akan dibawakan pada seminar pada hari ini, yaitu siap rancang karir, temukan arah, kembangkan potensi, dan bangun masa depan. Oke, acara ini itu dirancang untuk membantu teman-teman memahami diri, potensi, dan langkah karir yang lebih terarah. Sesuatu yang sangat penting di masa perkuliahan dan menjadi bekal untuk memutuskan arah masa depan yang akan dibawa ke dunia pekerjaan. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan nama aku Viola sebagai MC yang akan memandu dalam sesi pertama ini, dan juga akan dibantu dengan rekan saya yang namanya Fabrizio yang akan menjadi moderator di sesi pertama ini. Oke, sebelum kita mulai ke sesi 1, saya akan pertama-tama di sesi 1 ini kita akan membawakan topik mengenai refleksi diri, potensi, minat, dan nilai hidup. Oke, pada sesi ini kita akan banyak membahas tentang bagaimana melakukan refleksi diri secara tepat untuk membedakan antara apa yang kita sukai ataupun apa yang benar-benar kita kuasai, dan bagaimana nilai yang berpengaruh terhadap kepuasan karir dalam jangka panjang. Oke, pada sesi ini kita akan ditemani oleh narasumber yaitu Ibu Elvira Fitri Wahyono, MSI CPRW, yang dikenal sebagai manajer employability dan alumni. Ibu Elvira dipersilakan ke atas panggung. Ibu Elvira dan Fabrizio boleh dipersilakan terlebih dulu. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fabrizio dan saya akan memfasilitasi sesi pertama yang berjudul refleksi diri, potensi, minat, dan nilai hidup. Pertama-tama nih, aku mau nanya, ada berapa dari kalian yang sudah mengenali diri sendiri dengan baik? Boleh angkat tangannya? Oke, nggak usah khawatir, karena pada sesi ini kita akan membahas fondasi penting dalam perjalanan karir, yaitu mengenali potensi dan minat diri secara efektif. Dan untuk membahas ini, kita akan ditemani oleh Ibu Elvira Fitri Wahyono. Sebelumnya, selamat datang Bu. Sebelum kita mulai, bolehkah Ibu memperkenalkan diri secara singkat? Oke, baik. Terima kasih Fabri. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua di sini. Jadi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira. Saya di sini adalah sebagai manajer dari divisi employability dan alumni department di UMN. Saya sudah ada di UMN kurang lebih 6 tahun, tapi kemudian secara pengalaman profesional kurang lebih dari 10 tahun bergerak di dunia career development. Jadi memang selalu ada di dunia pendidikan tinggi, di education, dan kemudian 10 tahunan ini udah ada di ranah career development. Jadi harapannya mungkin hal-hal pengalaman yang saya alami bisa saya sharing ke teman-teman di pagi hari ini. Terima kasih Bu. Kalau nggak salah tadi saya juga dengar Ibu merupakan alumni dari UMN ya? Bukan bukan. dari UMN, bukan. Oke. Ini infonya kurang pas, tapi nggak apa-apa. Bukan. Maaf Bu ya. That's okay. Terima kasih Bu. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Banyak mahasiswa yang sulit membedakan apa yang mereka sukai dengan apa yang mereka benar-benar kuasai. Bagaimana cara melakukan refleksi diri yang efektif untuk memisahkan keduanya? Oke, jadi terkadang memang ketika kita mengerjakan sesuatu kan ada sesuatu yang kita suka kayak gitu, tapi kemudian ada sesuatu yang misalnya tadi hasilnya memang baik. Jadi tadi kita membedakan apa yang kemudian kita suka sama yang kemudian memang
ini ya kita kuasai kayak gitu. Nah mungkin caranya sebetulnya refleksi diri teman-teman. Jadi refleksi dirinya tuh balik ke diri sendiri. We have to spend some time untuk kemudian refleksinya dalam arti gini. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus pisahin mana yang kamu suka dan mana yang hasilnya memang baik. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, nanti kamu harus coba cek kamu feeling happy nggak ngerjainnya. Terus setelah nanti pekerjaannya selesai, harus cek lagi hasilnya bagus apa enggak. Nah dari situ kemudian kita setidaknya bisa membedakan mana yang kita suka dan mana yang hasilnya baik kayak gitu. Karena terkadang ketika kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, dalam prosesnya memang menyenangkan seperti itu. Tapi bisa aja hasilnya mungkin nggak sesuai dengan target yang diminta seperti itu. Tapi ada sesuatu yang sebetulnya kita ngerjainnya nggak overly happy, biasa-biasa aja. Tapi karena sebetulnya skillsnya kita udah kuat di situ, hasilnya itu jadi baik. Jadi yang perlu kemudian kita lakukan untuk membedakan adalah kalian pada saat melakukannya, kalian cek ke diri kalian sendiri. Saya seneng nggak sih ngerjainnya? Tapi bukan cuma sekedar seneng aja, tapi ada kayak kebahagiaan lain nggak gitu, kayak overly happy nggak ngerjain itu gitu, dan kemudian nanti dilihat hasilnya tuh kayak gimana. Misalnya kalau kalian disuruh apa ya, kalau saya bisa gini, saya kan pekerjaannya harus ketemu banyak orang misalnya. Terus misalnya kalau kebetulan saya introvert. Nah jadi kalau ditanya apakah kemudian senang banget apa enggak ketemu orang, biasa aja karena bagian dari pekerjaan. Tapi apa bisa dikerjakan dengan baik? Bisa. Jadi itu hal yang mungkin saya kuasai. Tapi kalau ditanya suka apa enggak, ya biasa aja, nggak suka-suka amat gitu. Jadi memang harus dilihat dalam prosesnya, kalian beneran senang ngerjainnya atau sekedar ini kewajiban harus saya lakuin kayak gitu. Jadi cek dari proses sama cek dari hasil. Tapi kalau misalnya memang masih bingung gitu, sebetulnya nggak apa-apa tanya sama orang di sekitar kalian juga. Kayak misalnya, gue beneran bagus nggak sih ngerjain ini? Jangan-jangan cuma self reflectionnya kalian berpikir bagus, tapi ternyata buat orang lain standarisasinya kurang kayak gitu. Jadi memang untuk membedakan mana yang kamu sukai sama mana yang kamu kuasai itu butuh waktu untuk kalian coba refleksi diri, bukan dalam 1-2 kegiatan tapi mungkin dalam beberapa kegiatan supaya nanti kalian benar-benar bisa lihat mana yang kalian suka dan mana yang kalian kuasai kayak gitu. Semoga menjawab ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, minat itu tentang apa yang kita ingin lakukan, sedangkan kemampuan adalah hal yang biasa kita lakukan dengan baik. Jadi kalau minat ya, minat itu mungkin sesuatu yang memang kita suka lakukan, yang kita punya interest di situ. Tapi kalau yang kita kuasai, kadang kan karena kita memang melakukan itu terus-menerus gitu, lama-lama skillsnya terbentuk dalam diri kita. Sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa oh ternyata saya udah bagus ya dalam hal itu kayak gitu. Terima kasih Bu. Nah Bu, karena refleksi diri ini sangat penting namun cukup challenging, dalam pengalaman Ibu nih, apa kesalahan yang paling sering mahasiswa lakukan untuk melakukan refleksi diri itu sendiri? Jadi kalau kaitannya dengan refleksi diri yang biasanya saya lihat mahasiswa lakukannya kurang tepat adalah prosesnya pertama terlalu cepat. Kemudian yang kedua adalah ketika refleksi diri banyak yang akhirnya berfokusnya tuh pada kekurangan atau kelemahan yang kita punya seperti itu. Terkadang kalau kita ingin refleksi diri tuh mungkin nggak cukup hanya kayak sekali ini 2 kali ini dikerjain, tapi emang ini butuh waktu gitu untuk refleksi diri, nggak buru-buru jadinya, karena kan refleksi diri butuh logika, butuh rasa juga di hati gitu. Jadi memang ketika melakukan refleksi diri kita juga dalam keadaan harusnya secara mind itu kita tenang gitu, kita nggak ada
pressure atau gimana gitu. Pressure maksudnya pressure ke diri kalian sendiri. Kalau pressure punya tugas atau apa, itu kan ya it's in our daily life gitu. Jadi kalian nggak berpressure untuk melakukan si prosesnya, nggak terlalu lagi berat atau stres gitu. Itu harus dilakukannya pada saat kalian tenang refleksinya. Dan kemudian juga secara durasi mungkin nggak terlalu terburu-buru itu. Dan kemudian ketika refleksi diri, orang-orang tuh banyak fokusnya ketika biasanya umumnya ketika ditanya teman-teman punya kekurangan kelebihan apa, ini kita akan lebih cepat untuk ngelis kekurangan yang kita punya. Sedangkan kelebihan kita agak kayak yang apa ya kelebihannya gitu. Nah itu yang mungkin salah. Jadi refleksinya dimulainya dengan ya tadi hal-hal negatif yang kita punya, tapi nggak kita imbangin dengan hal positif yang ada dalam diri kita. Nah, untuk gimana caranya supaya kita sebetulnya bisa dapat gambaran lebih positif dalam diri kita, karena pada saat refleksi kita harus punya tujuan juga. Jadi itu bisa bantu kita untuk menemukan, untuk cari balance-nya positif dan negatif yang ada dalam diri kita. Jadi kita cari dulu tujuannya mau apa, kemudian baru refleksi diri, kekurangan apa yang saya punya, kelebihan apa yang saya punya. Nah, itu bisa lebih efektif dalam proses pelaksanaannya. Dan kemudian kalau misalnya refleksinya cukup sulit dilakukan sendiri, sebetulnya kita bisa tanya orang lain juga gitu. Karena kadang refleksi diri kan kayak lihat diri kita di kaca, yang kita lihat cuma depannya kita doang kan, kita nggak lihat belakangnya kita. Yang lihat belakangnya kita mungkin orang di sekitar kita. So it's okay untuk kemudian juga bisa tanya untuk ke orang-orang lain, orang-orang terdekat yang kita percaya tentang diri kita tuh seperti apa, gitu sih. Menarik sekali Bu, tadi Ibu bilang kalau kita refleksi itu kadang suka buru-buru ya, dan juga kita harus melihat dari lingkungan sekitar, apakah di belakang kita gini-gini gitu. Tapi bagaimana sih cara kita untuk tidak buru-buru, karena mungkin ada mahasiswa yang menurut dia itu ini udah tidak buru-buru, namun sebenarnya masih buru-buru Bu. Mungkin ada baiknya untuk plan ahead dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kayak misalnya apa ya, mau kalian alami adalah mau magang gitu, yang sekarang lagi ramai. Kadang mau magang, terus pas mau magang aduh bingung ya, gue kerja apa, kelebihan gue apa, gue kayaknya belum bisa apa-apa. Mungkin mulainya dari situ, tapi kemudian proses refleksinya cepet banget karena magangnya udah tiba-tiba 2 bulan lagi harus magang, udah nggak punya waktu buat refleksi diri gitu. Yang ada harus sudah buru-buru untuk cari tempat magangnya misalnya gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakukan supaya waktu refleksinya nggak terlalu pendek adalah dengan kita memang membiasakan diri untuk lihat kayak 2-3 bulan tuh kita harus ngapain gitu, challenge yang mau datang tuh apa gitu. Mungkin sebagai anak kuliah itu lebih mudah prosesnya karena kita tahu bahwa ketika kita masuk satu semester masuk semester baru perkuliahan, kita tahu dalam 6 minggu ke depan akan ada UTS, setelah UTS 6 minggu ke depan akan ada UAS lagi, setelah itu apa-apa-apa. Nah itu tuh cenderung sebetulnya bisa lebih terprediksi misalnya. Nah jadi plan ahead itu tuh sebetulnya baik untuk dilakukan gitu. Atau seenggaknya kalau belum plan, lihat ke depan dulu deh kayak belokannya mau kemana atau apa kayak gitu. Jadi kalau saya simpulkan, kalau kita tidak bisa membuat planning jangka panjang, kita mulai dari yang dikit-dikit dulu saja Bu ya. Jadi sebenarnya planning jangka panjangnya itu tetap butuh dilakukan. Kayak misalnya planning jangka panjangnya as simple as kalau teman-teman adalah kalian pengen lulus on time gitu. Nah itu mungkin planning jangka panjangnya bisa itu dulu aja gitu. Tapi nanti kemudian untuk lulus on time berarti ya tiap semester nilainya harus minimal berapa gitu. Jadi dibagi-bagi ke hal-hal yang itu. Sebenarnya planningnya juga nggak harus fancy yang gimana gitu. Ya udah kalau kuliah kan planning 4 tahun ke depan udah jelas gitu. Ya lulus on time gitu. Terus nanti untuk lulus on time apa ya tiap semesternya nilainya harus bagus gitu. Kalau nilai
semester harus bagus, ngapain? Oh ya berarti UTS UASnya nilainya oke gitu. Jadi sebenarnya itu kan sesuatu yang template aja, tapi itu sebetulnya ya memang itulah yang harus dilakukan sebagai plannya kayak gitu. Baik Bu, tadi kan kita sudah bicara tentang minat dan kemampuan. Sekarang saya ingin membahas tentang aspek yang mungkin sering kita sebagai mahasiswa abaikan, yaitu values dan nilai hidup. Seberapa besar nilai hidup membentuk kepuasan karir jangka panjang? Oke, jadi sekarang tuh kadang kerja kan akhirnya prosesnya kerja tuh orang berpikirnya kerja harus sesuai passion atau apa segala macam gitu. Kadang ketika kita berkarir bekerja, kadang nggak semuanya punya kesempatan pekerjaannya sesuai sama hobinya atau passionnya. Tapi kadang nggak apa-apa juga gitu, as long as sebetulnya kita masih bahagia dalam menjalankan pekerjaan. Dan kemudian kalau kita kaitin tadi dengan value diri, seberapa penting value itu dalam kesuksesan karir atau kebahagiaan karir, menurut saya sih penting banget. Karena value itu kan yang kita punya dari kita awal kecil sampai kalian besar sekarang, itu kan yang selalu ada dalam diri kalian. Jadi value itu atau prinsip itu adalah identitas diri. Nah, penting banget untuk punya itu supaya nanti jalanin karirnya juga enak, dan juga supaya si value atau prinsip kalian itu tuh bisa sebagai kayak kompas dalam menjalankan karir. Yang mungkin gampang kayak saya kasih contoh adalah value atau prinsip integritas misalnya. Integritas kan melakukan segala sesuatu yang memang baik gitu. Baik kemudian itu dilihat orang nggak dilihat orang. Misalnya kita punya value integritas itu bahwa ketika bekerja saya mau mengerjakan segala sesuatunya ya sesuai dengan prinsip kebaikan yang saya punya gitu. Nah tapi kemudian misalnya di tempat kerja tiba-tiba ada gelombang orang-orang lagi korupsi kayak gitu. Nah itu kan bertentangan sama hati nurani gitu. Nah kalau misalnya kita kemudian kesampingkan si prinsip kita, si integritas itu, ya mungkin kita bisa survive di perusahaan itu. Tapi apakah kita happy? Mungkin nggak happy karena bertentangan dengan hati nurani kita. Tapi kemudian kalau kita lanjutin, mungkin jadi hidup kita akan berantakan karena kita ada dalam lumpur si korupsinya itu misalnya gitu. Jadi it's good to have prinsip itu adalah supaya punya kompas juga, supaya kebahagiaan yang kita dapat itu tuh memang kebahagiaan yang beneran dari dalam hati, bukan fana aja kayak oh ya dapat uang padahal uangnya bukan uang kalian misalnya kayak gitu. Does it make sense nggak? Oke. Menarik nih Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau kita tidak sesuai dengan nilai atau value hidup. Namun yang saya ingin tahu, kalau kita sebenarnya sudah terjerumus ke dalam itu, sudah mengabaikannya di dalam pekerjaan, bagaimana cara kita untuk mengatasi atau keluar dari hal itu? Kalau di pekerjaan sih resign sih. Beneran ya udah keluar aja. Tapi ini sih teman-teman, jadi pada saat nanti kalian misalnya udah lulus mau cari kerja gitu, pasti masing-masing dari kalian kan punya preference sendiri, perusahaan seperti apa, kemudian culture-nya gimana kayak gitu. Nah terkadang job seeker ini karena emang cari kerja tuh susah, akhirnya akan berpikir ya udah deh perusahaan mana aja yang terima saya akan masuk ke perusahaan itu kayak gitu. Padahal kalian sebetulnya masih punya pilihan juga. Jadi pilihan dalam arti gini, misalnya kalian adalah orang yang menjunjung tinggi work-life balance misalnya. Terus pada saat interview sama perusahaan, kalian nanti ditanya, boleh bertanya dan kemudian kan ditanya juga gitu. Di situ kalian juga bisa tanya kalau perusahaan di sini itu misalnya jam kerjanya bagaimana, apakah menghargai waktu luangnya si karyawan itu sendiri, atau karyawan malah disuruh kerjanya kerja pas kayak kuda nggak dihitung lembur, Sabtu Minggu juga tetap kerja kayak gitu. Nah itu yang kemudian kalian punya pilihan di situ. Jadi sebelum terjerumus makin dalam gitu,
kita selalu punya pilihan untuk oh ya perusahaan ini kayak red flag banget deh, soalnya Sabtu Minggu kerja terus jam 10 malam yang kalian denger masih meeting gitu, kayak nggak sesuai sama gue yang jam 9 aja udah dibalik selimut misalnya kayak gitu. Nah, kalian selalu punya pilihan untuk kemudian coba di situ lanjut apa nggak usah kayak gitu. Jadi pilihannya tuh ada di awal. Jadi sebetulnya kalian selalu punya pilihan untuk mau masuk ke dalam lingkungan yang kalian suka apa nggak sukanya, itu tuh pilihannya sebenarnya ada sih kayak gitu. Sangat dalam sekali saya tersebut, terima kasih. Saya yakin teman-teman juga mulai merefleksikan ini. Apa sebenarnya nilai hidup yang paling penting bagi saya? Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, apakah Ibu mempunyai satu atau dua kalimat yang ingin diberikan kepada mahasiswa pada hari ini? Mungkin kalau buat teman-teman tuh sekarang kan kalian hidup dalam masa yang informasi tuh bergeraknya cepat banget gitu. Udah ada AI segala macam, terus industri juga bukan 4.0 lagi, tapi kita bergerak ke 5.0 gitu. There's so many things around kalian gitu. Jadi memang ada baiknya ketika nanti kalian mau memulai karir ke depannya, itu tuh kalian coba berdiam diri dulu, refleksi diri dulu gitu. Kalian cari tahu apa yang memang benar-benar kalian cari untuk kedepannya gitu. Apakah pekerjaan itu memang buat kalian truly untuk kayak buat self development, atau memang kalian butuh untuk cari uangnya atau apa gitu. Kalian harus cari tahu dulu sebetulnya purpose-nya tuh apa. Nah, nanti kalau dari purpose-nya udah ada, itu kalian bisa turunin sebetulnya what you really want di hidup, dan dari situ baru kemudian lakukan refleksi diri. Jadi kalau misalnya kita bawa ke kehidupan sehari-hari, ini tuh sesimpel kalau mau mikirin masa depan, itu tuh kayak kalian mau pergi kemana gitu. Kayak misalnya ini mau liburan gitu, kalian mau pergi liburannya kemana sih? Ketika kalian udah tahu tujuannya mau kemana, dari situ kalian baru bisa persiapkan hal-hal pendukungnya kayak gitu. Nah, itu refleksi diri tuh sebetulnya proses dari udah tahu mau kemana dan lagi nyiapin pendukungnya, itu tuh refleksi diri sebetulnya tuh di situ. Jadi it doesn't have to be kayak something yang big banget, tapi small things juga bisa dilakukan as part of refleksi diri gitu. Luar biasa Bu, terima kasih atas kata-katanya hari ini. Mungkin sedikit kita masuk ke sesi Q&A ya. Mungkin kita banyak belajar nih dari Ibu Elvira ya, mungkin dari pengalaman dia, mungkin dari untuk kita untuk masa depan kita, mungkin pemanfaatannya untuk karir kita ke depannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, boleh perkenalkan dulu ya namanya. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya ingin bertanya, gimana caranya kita ngebedain hobi dengan passion yang benar-benar bisa kita jadiin sebagai karir gitu? Terutama kalau misalnya saya suka dengan banyak hal sekaligus. Terima kasih. Oke, terima kasih Olivia. Mungkin kalau kita ngomongin hobi, passion, mana yang buat berkarir ya kayak gitu. Mungkin dari hobi atau passion ini, jadi gini, kan tadi kita udah tahu nih, berarti dari hobi, passion itu sesuatu yang kita suka. Nah, kemudian kita bisa cari padanannya juga dari yang kita suka itu kita kuasain apa enggak kayak gitu. Jadi dilihat hobi passionnya itu tuh sebetulnya itu cuma sekedar hobi atau passion, atau memang kita punya skills yang bagus di situ. Nah, kalau misalnya hobi dan passion ini udah ketemu, terus ternyata skillsnya bagus, kita coba cari opportunity-nya tuh apa sebenarnya yang kemudian sesuai sama hobi passion ini untuk nanti bisa dijadiin sebagai wadah berkarirnya. Contohnya misalnya teman-teman di sini mungkin pada suka main games misalnya. Nah, itu udah menjadi
hobi misalnya main games gitu kayak untuk ngilangin penat dan lain sebagainya. Tapi kebetulan ternyata gue bagus sih di sini gitu, memang punya skillsnya di situ. Tapi kemudian ini bisa jadi karir apa enggak? Ya bisa aja gitu. Kalau misalnya lagi nge-games ini mau dijadiin sebagai content creator dan memang tertarik untuk karir di situ bisa aja. Tapi kalau enggak, tadi udah ada hobinya, ada passionnya di gaming, kita bisa cari opportunity lain. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang bergerak jadi game developers dan lain sebagainya. Nah, cari tahu dulu opportunity-nya tuh ada apa aja, terus udah gitu mana yang memang sesuai cocok sama hobi dan passionnya kamu. Nah nanti mulai ngerintis tahapan-tahapannya. Kalau perusahaan misalnya mau jadi content creator di games ya berarti cari tahu kebutuhannya apa, ngerintis ke situ. Kalau mau masuk ke perusahaan game developer, cari tahu requirement untuk jadi game developer apa, butuh sertifikasi apa enggak, ya bergerak ke situ gitu. Jadi memang selain tadi ke diri sendiri, refleksi saya menguasai apa enggak sih hobi dan passion, kalian lihat di luar juga opportunity-nya ada apa enggak. Kalau opportunity-nya ada, ya kenapa enggak itu nanti kalian jadi sebagai tujuan karir kayak gitu sih. Apakah menjawab? Ya. Oke, untuk kita masih ada waktu nih untuk pertanyaan satu lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Prita dan pertanyaan saya tuh kalau misalnya dalam karir sendiri saya lebih banyak menemukan kelemahan daripada kekuatan. Bagaimana cara saya itu bisa membangun kepercayaan diri dan menjadikan kelemahan saya sebagai cara untuk mengembang, sebagai area untuk pengembangan. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya tadi dalam proses refleksinya lebih banyak kekurangan yang dicari, mungkin yang seperti saya jawab di awal bisa pertama tanya ke sekitar terlebih dahulu juga apakah benar-benar ini kekurangan yang saya punya atau ini cuma sekedar ketakutan belaka aja kayak gitu. Nah tapi sebetulnya ketika kita ngomongin tentang kekurangan, semua orang kan pasti ada kekurangannya. Tapi ketika kita ngomongin tentang karir ke depan, kita harus bedain mana kekurangan yang kekurangan dan mana kekurangan yang kemudian ini akan jadi noise atau jadi pengganggu dalam pelaksanaan karir kita ke depannya. As simple as misalnya, sebelum mengatasi kekurangan berarti kita harus cari tahu dulu tadi tujuannya tuh mau ngapain sebenarnya. Misal nih kekurangannya adalah kurang fluent dalam bahasa Inggris misalnya, sedangkan di sekitar tuh udah bisa bahasa Inggris semuanya. Nah, kamu coba cari dulu tujuan kamu mau ngapain. Kalau let's say misalnya ingin bekerjanya adalah jadi content creator, kamu nggak pengen, memang nggak lagi targetnya belum international audience, kekurangan bahasa Inggrisnya itu tuh nggak jadi noise, nggak jadi pengganggu dalam pencapaian karir ke depannya, karena memang kamu nggak akan pakai bahasa Inggris itu dalam misalnya jadi content creatornya. Atau ketika kamu kepingin kerja ke perusahaan, kebetulan perusahaan yang pengen kamu masukin adalah perusahaan lokal gitu, yang memang nggak terlalu banyak berbahasa Inggris. Nah maka kekurangan bahasa Inggris ini nggak jadi noise atau nggak jadi pengganggu. Maka ya udah kamu nggak usah fokus ke kekurangan itu, fokusnya ke kelebihan yang kamu punya. Tapi kalau misalnya kamu kepingin ya masuk ke perusahaan multinasional yang punya bahasa Inggris, dan si bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris ini kan jadi noise kan, jadi penghambat. Nah baru kamu fokus untuk memperbaiki si kekurangan itu. Jadi back to your original questions adalah ketika kekurangannya banyak, dipilah-pilah dulu kekurangannya, mana yang kemudian menjadi penghambat dan mana yang nggak jadi penghambat. Yang jadi penghambat itu yang kamu fokusin untuk kemudian kamu develop supaya skillsnya jadi lebih bagus atau hilangkan si kekurangannya itu. Tapi kalau itu nggak jadi penghambat, ya udah nggak apa-apa, bisa dipikirin nanti sebetulnya gitu. Apa kamu menjawab? Oke, sebelum sesi ini berakhir, kita akan terlebih dahulu melakukan penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi untuk narasumber kita, yaitu Ibu Elvira.
Boleh Ibu kami undang untuk narasumber Ibu Elvira untuk dipilihkan dan juga perwakilan panitia untuk menyerahkan sertifikat. Oke. Terima kasih Ibu Elvira atas insight yang bermanfaat. Juga sesi 2. Aku akan dibantu oleh Caroline sebagai MC di sesi 2 ini. Boleh? Caroline, mana? Sebelumnya terima kasih Pak Ella atas membantu acara sesi 1. Dan halo teman-teman, sebelum mulai mungkin izinin aku untuk perkenalan sekali lagi kali ya. Perkenalkan, nama aku Caroline Sandra dan aku akan membantu jalannya sesi 2 sebagai MC. Tentunya aku gak sendiri di sini, aku bakal ditemanin sama rekan-rekan moderator aku, yaitu Revan dan Dimas. Untuk Revan dan Dimas boleh untuk maju ke atas panggung dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Revan Adrian Putra, bisa dipanggil Revan aja. Dan saya di sini bersama partner saya. Halo semuanya, nama saya Dimas Praditya. Oke, karena tadi kita udah lewatin sesi 1, nah kita udah diajakin buat memahami diri sendiri, mengenali minat, kekuatan, dan arah karir yang ingin dituju. Semoga itu bisa menjadi sebuah fondasi awal sebelum teman-teman melangkah lebih jauh lagi. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dengan tema networking, career execution, dan career adaptif. Kalau sesi 1 membahas tentang internal understanding, sesi ini akan fokus kepada action. Bagaimana mulai membangun relasi profesional, bagaimana mengeksekusi karir plan, dan bagaimana tetap adaptif di tengah perubahan industri yang cepat, terutama dengan perkembangan AI. Untuk sesi ini, kita akan ditemani oleh narasumber berikutnya, yaitu Ibu Renia Putu, SOS, dari instansi Career Development Center. Beliau dikenal sebagai Industrial Cooperation dan Career Support Officer dan memiliki pengalaman luas dalam membimbing mahasiswa maupun profesional muda dalam pengembangan karir. Mari kita sambut bersama narasumber sesi kedua kita. Untuk Ibu Renia, boleh dipersilakan maju ke atas. Iya, boleh. Kalau untuk itu narasumber boleh dipersilakan untuk duduk. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Revan dan Dimas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC. Selamat datang di sesi 2 yang berjudul Networking, Career Execution, dan Career Adaptive. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, tadi kan kita udah dikenalin nih sama MC narasumber kita di sesi 2 ini. Boleh kan? Tapi boleh kali Ibu perkenalan sekali lagi. Oke, baik. Nama saya Renia Variani Putu ya. Dan kebetulan kalau di divisi karir lebih banyak teman-teman memanggil dengan Nia karena kebetulan di tempat kita ada 2 Reni ya. Nah, oke. Nah, dan kebetulan saya biasanya mendampingi teman-teman untuk berdiskusi mengenai biasanya untuk pemilihan tempat magang seperti itu ya. Terus juga untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nanti mungkin di sini bisa membantu juga teman-teman nanti dalam berencana mencari tempat magang juga dan juga mungkin tempat posisi dikerja di kemudian hari juga. Oke, baik, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Berarti nanti saya kalau mau makan ke Ibu ya? Oke, iya. Oke, jadi dalam sesi ini kita akan masuk pada hal-hal praktis seperti bagaimana memulai networking dari nol, bagaimana mengeksekusi career plan, dan bagaimana membangun skill yang adaptif di era AI. Nah,
aku masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Oke, pertanyaannya itu banyak mahasiswa punya karir plan bagus di atas kertas, tapi sulit dieksekusi. Menurut Ibu, apa faktor yang membuat rencana karir sulit dijalankan dan bagaimana contoh teride action plan yang realistis bagi mahasiswa? Oke. Jadi pertama-tama menentukan sebenarnya bisa berhasil atau enggak. Ini pertama yang harus ditentukan adalah tujuan karirnya nih, karirnya fokusnya mau kemana gitu kan, karena pasti ada cluster karir, apakah mau menjadi lebih ke data AI atau mungkin untuk ke yang security. Nanti yang perlu dipelajari disesuaikan dengan karir akhir yang teman-teman mau target gitu ya. Nah itu langkahnya pastinya kan belajarnya bertahap, dan nggak bisa tiba-tiba saya mau jadi CEO Zang gitu kan ya, atau mungkin saya tiba-tiba mau jadi berdiri Alibaba tiba-tiba ya. Nah itu yang targetnya bisa diraih bertahap, jadi jangan terlalu ambisius. Nah ini yang sekiranya bisa dilakukan bertahap atau bisa diukur keberhasilannya, mungkin anggaplah per hari gitu ya. Kalian bisa semacam mempelajari hal yang realistis gitu lah, karena kalau terlalu tinggi yang ada mungkin malah menjadi frustasi seperti itu. Terus juga dalam prosesnya kan kalian pasti akan ada hal-hal yang dikerjakan, ini bisa di record gitu untuk masuk di portofolio. Nanti biasanya pada saat kalian mau apply terus bingung sendiri nih, saya punya skill apa ya, saya nggak merecord nih ini portofolio saya gitu kan. Nah ini ketika udah mepet, nah ini biasanya jadi kewalahan sendiri kan, karena istilahnya nggak sempat ngerekap gitu kan. Kalau GitHub itu kalian kenal juga ya. Nah kenal ya. Nah itu kan data-data dari yang kalian kerjakan bisa dimasukin di situ. Nah itu terus juga pastinya juga tadi sebenarnya masih terkait dengan yang sebelumnya, juga bisa minta masukan dari teman-teman yang lebih expert gitu kan juga, dan orang-orang sekitar untuk mengukur diri teman-teman sendiri gitu, supaya untuk bisa lebih berkembang seperti itu sih kurang lebih, supaya hasilnya bisa real, bisa tercapai gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti untuk jawabannya itu kita harus bertahap dulu ya, dari yang misal data analis yang junior atau pokoknya yang dari bawah dulu baru bertahap naik ke atas. Iya gitu. Berarti emang cita-cita tuh kayak penting banget ya Bu ya. Karena kalau kita nggak ada cita-cita, kita jadi nggak tahu gitu harus kemana. Berarti emang kita tuh kayak harus, misalnya cita-cita kita memang tinggi, tapi tetap aja kita harus bertahap kalau mau meraih cita-cita itu. Iya, jadi yang terukur lah kurang lebih ya, jangan sampai frustasi dengan target sendiri gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya mau lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu, dari saya. Pertanyaannya adalah, dengan adanya sertifikasi, magang, organisasi, atau proyek mandiri, bagaimana cara menentukan strategi pengembangan diri yang paling berdampak khususnya ketika waktu dan biaya terbatas? Oke, sebenarnya kalau dari ini kan kalian pasti saat kuliah waktunya padat ya, atau merasa ada yang waktunya longgar banget, nggak capek karena tugas. Padat banget sih. Oke, ya kan waktunya udah kayaknya sibuk banget nih, no life gitu kan, ibaratnya mungkin ya. Nah, ini teman-teman bisa memilih berdasarkan yang paling berdampak gitu kan. Dari tadi kan ada magang, ada sertifikasi, terus ada mandiri, Ada proyek mandiri. proyek mandiri gitu kan. Nah, dilihat yang dampaknya paling banyak sebenarnya kalau dengan budget terbatas ya tadi. Nah ini teman-teman bisa mungkin dari sekian banyak yang paling berdampak sebenarnya magang, ya kan? Karena kalau dari magang
kalian secara project pasti bikin project, ya kan? Terus kemudian apakah terrecord? Pasti terrecord. Dan ini kalian juga pasti akan belajar di situ. Terus apakah terus untuk budget kalian sebenarnya kebanyakan tidak mengeluarkan biaya ya seharusnya dipagang gitu ya. Nah, terus beberapa juga malah mungkin mendapatkan kompensasi walaupun tidak semua, tapi paling tidak secara ilmu teman-teman bisa dapat. Dan dari bertahap dari sini teman-teman bisa masukin ke portofolio juga pastinya dari magang. Nah, terus pilihan kedua sebenarnya bisa masuk ke yang bikin project, ya kan? Nanti dari project itu juga bisa masuk ke CV. Nah, nanti dari itu pastinya dia akan menjadi nilai plus buat teman-teman. Nah, baru setelah itu pastinya kan kalau disertifikasi butuh biaya nih. Nah, tapi itu juga istilahnya bagus juga buat di CV pastinya karena akan memberikan validasi. Nah, ini mungkin bisa selanjutnya sertifikasi kita memberikan di prioritas selanjutnya. Terus yang tadi untuk project mandiri, organisasi. Nah, organisasi yang dipilih ini usahakan jangan sekedar menjadi apa ya, sekedar hadir aja, misalkan ikut kalian di seksi apa yang nggak nyambung dan nggak ada manajemennya kayak gitu, apa nggak ada perkembangannya. Dan jadi bisa teman-teman pilih yang bisa sesuai syukur-syukur dengan major yang teman-teman pilih seperti itu. Berarti kalau kita emang mau ikut organisasi itu kita harus mempertimbangkan visi misi dari organisasi itu ya? Lebih ke mungkin job list-nya ya, supaya bisa selaras dengan apa namanya posisi yang kalian pengen gapai atau pengen raih seperti itu. Oke, berarti dari yang prioritas pertama tuh berarti dari magang dulu, proyek mandiri baru organisasi. Dari magang, terus proyek mandiri, sertifikasi, terus organisasi. Tapi disesuaikan juga dengan nanti planning dari teman-teman. Kira-kira yang paling apa reachable, nah ini seperti apa. Tapi kalau tadi dari segi waktu dan juga terus kemudian materi yang dipelajari juga apa yang bisa didapat memang paling luas ini sebenarnya di magang seperti itu. Oke, saya ke pertanyaan terakhir ya Bu. Oke, pertanyaannya itu bagaimana cara membuat rencana karir yang tetap terarah tapi tidak kaku sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan tren industri di masa depan. Oke, baik. Nah, ini pastinya kalau dalam karir itu posisi kan akan selalu berubah-ubah, apalagi sekarang sudah ada yang namanya AI. Nah, pasti kalau istilahnya mau lawan pintar dengan AI kalah lah ya. Nah, ini tentunya kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan AI, tapi bukan kita yang mengikuti AI. Dan salah satunya yang bisa dipilih adalah kita harus bisa fleksibel, tentunya fleksibel. Dan juga yang dicari oleh perusahaan ini adalah kemampuan untuk bisa belajar cepat. Jadi dengan perkembangan AI saat ini harus bisa banyak cepat belajar untuk bisa, ya seperti kita tahu kan ada beberapa problem yang harus kita pelajari dan mungkin nggak semua bisa langsung tepat, dan ini perlu adanya semacam latihan, survei dan lain sebagainya. Dan itu teman-teman dituntut untuk bisa fleksibel, belajarnya juga lebih cepat seperti itu. Oke, baik, berarti kita harus menyusun rencana buat kita tuh bisa belajar dengan cepat, dengan maksudnya kita nggak kehilangan arah nih saat belajar itu. Iya, seperti itu. Dan juga pastinya belajar kan bisa dari mana aja nih, nanti dengan banyaknya informasi. Nah, teman-teman bisa juga mencari dari berbagai literasi juga ya, karena memang banyak membaca dan belajar itu sangat penting gitu, seperti itu. Oke, Bu, ngomongin AI nih, aku sebenarnya sedikit penasaran sih Bu. Kan AI kan sekarang berkembangnya
tinggi banget ya, kayak cepat banget. Itu tuh kan mulai banyak pekerjaan yang mungkin bisa digantikan oleh AI. Itu kira-kira bisa nggak sih Bu kayak kita tuh digantikan oleh AI gitu? Oke, nah ini dia, ini tergantung skill kita. Nah, karena ada hal-hal yang memang harus ada, tetap ada memerlukan sentuhan humanity kan, dan juga kepekaan terhadap kebutuhan. Karena kalau kita mungkin paling gampang kalau teman-teman pakai ChatGPT, nah itu kan kalau kalian belum ngajarin ChatGPT-nya, itu jawabannya kaku dan kita suka aneh. Nggak tahu ada yang udah nyoba belum ya? Nah itu kan kalau misalkan belum kita training, nah ini biasanya kan mereka ngikutin arahan kita aja gitu kan, dan mungkin malah menyesatkan kita. Nah jadi untuk itu memang perlu ada sentuhan dari kita untuk bisa mengarahkan secara tadi mungkin kayak contohnya membuat prompt yang sesuai dengan kebutuhan nih, misalkan untuk analisa, nah itu disesuaikan juga dengan kebutuhan data yang dibutuhkan nih. Nah itu untuk kebutuhan secara sisi humanisnya seperti apa, terus sesuai dengan kebutuhan yang masuk nih, apa settingannya harus seperti apa seperti itu. Berarti kalau AI itu kita emang harus menganggap AI itu sebagai alat bantu ya Bu. Dan kita pun nggak boleh bergantung sama AI, karena kita sendiri yang melatih AI tersebut. Gitu. Iya, jadi kita yang harus sekarang ini bukan kita jadi disetir sama AI-nya gitu kan. Jadi memang harus perlu dianalisa terus dan juga dicari tahu nih apa saja yang bisa kita maksimalkan dari AI itu gitu. Berarti buat AI ini harus kita pantau juga dan training juga berarti ya? Ya betul betul. Kalau gitu, Dimas ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja ke sesi berikutnya ya. Sesi berikutnya itu yaitu Q&A. Oke, teman-teman, aku bakal ambil alih buat sesi Q&A ini ya. Tapi mungkin sebelum kita buka sesi Q&A-nya, tadi kayaknya udah banyak insight baru ya teman-teman dapat dari sesi pertama dan sesi kedua. Terutama sesi kedua yang membahas banyak soal AI ya tadi kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira kalau misalnya moderatornya bisa simpulin nih, kira-kira AI itu bagus nggak sih buat generasi kita gitu? Boleh mau Dimas atau Reva juga nggak masalah. Tadi pertanyaannya AI itu bisa bagus nggak sih kira-kira buat generasi kita gitu? Menurut saya sendiri sih buat generasi kita bagus, tapi pemakaiannya itu harus yang gimana? Harus yang terarah dan nggak boleh hilang arah gitu kan. Kebanyakan orang nih misalnya ada tugas makalah lah misalnya, orang cuma nge-prompt habis itu copy paste, habis itu dikumpulin. Nah itu yang nggak boleh. Kita harus ngecek lagi kerjanya AI gimana dan kita harus parafrasekan lagi. Itu dari saya. Kalau dari Rema? Kalau dari saya sih ya AI itu sebenarnya kalau dipakai dengan positif itu berguna banget. Cuma bisa dipakai nggak positifnya juga. Contohnya misalnya kita lagi ujian gitu, ujian ya ini aja gitu dengan AI gitu. Kalau dulu kan kalau nyontek kayak Google gitu. Karena AI jadi lebih cepat. Jadi sebenarnya tuh ya tergantung kegunaan. Kita bisa belajar banyak dari AI atau kita bisa menggunakan AI dengan hal yang negatif gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih AI itu bisa kalian gunakan itu dengan baik sebenarnya dan dengan potensi yang tak terbatas mungkin. Jadi kalau aku dari aku sih itu aja sih. Oke baik, karena mungkin kita udah dengar dari Reva dan juga Dimas. Boleh nih untuk Mbak Dia, kira-kira ada nggak sih kesimpulan dari sesi yang Mbak barusan jalanin buat kata dua katanya buat teman-teman yang ada di sini? Ya, tadi kan teman-teman juga
udah ada sebenarnya udah diluncurkan kekhawatiran mengenai AI apakah akan menggantikan kita. Nah ini kan tergantung pada kesiapan kita untuk menghadapi AI sendiri kan. Jadi memang skillnya teman-teman harus ditingkatkan untuk supaya bisa kita yang istilahnya bisa menggunakan AI, bukan kita yang diperbudak oleh AI istilahnya. Jadi memang harus terus belajar untuk mengimbangi ini juga, dan juga itu manfaatkan networks untuk belajar juga, nah, supaya teman-teman bisa terus berkembang untuk mengimbangi pertumbuhan AI ini seperti itu. Oke, baik, sudah cukup? Oke, karena di sini kayaknya udah sampai di penghujung sesi kedua nih teman-teman. Tapi mungkin sebelum sesi 2 ini kita tutup, ada satu agenda penting yang akan kita lakukan nih, yaitu penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada narasumbernya. Untuk salah satu panitia boleh kami persilakan untuk mengambil sertifikat dan membawa ke atas panggungnya. Terima kasih. Boleh untuk tim dokumentasi, boleh untuk menggunakan handphonenya aja sih. Oke. Boleh? Sudah siap? Boleh dipandu aja kalau misalnya udah siap. 3, 2, 1 lagi. Oke, baik, sepertinya sudah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak kepada Ibu dan Mia karena sudah membantu sesi gua. Kalau begitu kami persilakan untuk turun lagi dan menempati tempat duduknya.